Yang mulia dan saya tidak punya anak, kata Ratu. Xiao Yan tertegun. Ini terasa tidak masuk akal. Namun ia tak berani bertanya. Apakah Anda ingin tahu apakah tidak ada anak atau apakah anak itu meninggal muda? Ratu langsung menyadari pikiran Xiao Yan, membuatnya mengangkat sebelah alis. Pikiran itu hanya terlintas di benaknya. Meskipun Yang Mulia dan saya sudah menikah, kami belum pernah berhubungan seks, kata Ratu. Mendengar ini, Xiao Yan kembali terkejut. Apakah itu yang Anda pikirkan? Sudah berabad-abad, dan saya belum pernah merah padam, dan saya tidak bisa merah padam. Keterkejutan Xiao Yan hampir tak tersamarkan. Tingkah laku Ratu sebelumnya tidak tampak seperti seseorang yang sedang terangsang. Bagaimana mungkin pesona feminin yang menggoda Xiao Yan itu palsu? Apakah Anda mencoba mengatakan saya tidak punya? Ratu kembali menatap Xiao Yan, tersenyum tipis. Xiao Yan mengangguk. Meskipun aku belum terangsang, aku sudah melihat banyak hal. Aku masih bisa merasakan perasaan seorang wanita. Tapi itu tidak terasa begitu menggoda bagimu, kan? Xiao Yan tetap diam sepanjang percakapan, karena hanya permaisuri yang berbicara. Mengenai apa yang ingin ia katakan tetapi tidak bisa, permaisuri berbicara untuknya. Xiao Yan tersenyum kecut, tetapi permaisuri tidak terangsang oleh hasrat apapun. Kau belum melakukannya dengan Yang Mulia. Pasti ada alasan di balik hubungan suami istri ini. Kau dan Huang Yao sedang merencanakan sebuah rahasia. Rahasia ini bukanlah sesuatu yang bisa ditebak semua orang, tetapi karena ini, kata Xiao Yan perlahan. Senyum tersungging di wajah permaisuri ketika mendengar ini. Detak jantung dan kebijaksanaanmu telah menjadi lebih kuat daripada saat pertama kali aku bertemu denganmu. Pada waktunya, Yang Mulia Sensi akan dapat kembali, kata permaisuri sambil tersenyum. Kemudian, cahaya keemasan berkilat di matanya, dan ia melanjutkan berbicara sambil menatap Xiao Yan lagi. Soal yang kamu bilang, cari saja Ding Yue, mungkin dia punya solusi. Tapi itu cuma satu cara. Kalau kamu mau sukses, kamu harus coba cara yang lain. Ratu tidak mengatakan apa-apa lagi tentang urusannya sendiri. Sebaliknya, ia memberi tahu Xiao Yan kemana ia harus pergi menemui Ratu selanjutnya. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Ia benar-benar bisa merasakan bahwa sejak pertama kali bertemu Ratu dan tiba di alam dewa kuno, kondisi Ratu jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Setelah Xiao Yan meninggalkan paviliun 1000 mesin, ia terus memikirkannya. Ratu tidak pandai bertarung. Alamnya bahkan hanya berada di level seorang prajurit kuat dari tingkat ketiga dewa abadi. Ia seharusnya lebih kuat, jadi mengapa ia berhenti? Dan meskipun Ratu tidak mengatakannya, ia tahu banyak. Pastilah itu berkaitan dengan rahasia surga. Mengupas rahasia surga, mengetahui takdir, namun juga merusaknya. Bahkan keabadian seorang dewa pun tak akan mampu memperbaiki hal ini. Meskipun itu hanya spekulasi Xiao Yan, ia masih bisa merasakan perubahan permaisuri. Terlebih lagi, ia telah mengungkapkan banyak rahasia kepada Xiao Yan, percaya bahwa kekuatan Xiao Yan telah tumbuh dan ia bisa tahu lebih banyak. Xiao Yan, di sisi lain, bergerak perlahan dan santai ke arah Ding Yue. Setelah Xiao Yan pergi, permaisuri di dalam paviliun Qianji, 3000 kuil guanya berkibar tertiup angin, rambutnya yang tadinya hitam legam tiba-tiba memutih di akarnya dengan kecepatan yang terlihat. Mata permaisuri tidak menunjukkan emosi. Dengan jentikan jarinya, rambut putih itu tersembunyi. Saat rambutnya terangkat, helaian putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Bagaimana mungkin perhitungan hukum surga melindungi semua makhluk hidup dan melindungiku sepanjang hidupku, tanpa membiarkanku merencanakannya? Tapi apa imbalannya? Kali ini, aku akan melindunginya, apapun hasilnya. Aku juga ingin melindunginya, Ratu bunuh diri. Laki-laki, tetapi kata-katanya mengungkapkan keyakinan batinnya yang kuat. Di mana Ding Yue berada, tempat itu penuh dengan Susen, tetapi mereka semua diubah olehnya. Berubah menjadi dewa-dewa kuno emas. Dia mengenakan jilbab, matanya dengan hati-hati mempelajari teknologi Styx tingkat tinggi dari Taiksu. Dan selama hari-hari ini, dia telah mengerti.
semua dunia bawah dan teknologi. Oleh karena itu, selain para dewa kuno yang diubah oleh Susen ini, Ding Yue telah mulai membangun bahtera yang kuat milik Sensi. Mata Xiaoyan menyapu sekeliling. Ada banyak tokoh di sini, yang semuanya adalah pengikut Ding Yue dan orang-orang Ding Yue yang cakap. Tempat ini adalah area terlarang. Orang biasa tidak diizinkan masuk. Ada peraturan yang jelas di alam dewa kuno. Oleh karena itu, tak seorang pun kecuali anak buah Ding Yue yang bisa masuk. Namun, saat Xiaoyan muncul, seseorang melangkah maju. Tidak seperti sebelumnya, mereka menangkupkan tangan dan membungkuk kepada Xiaoyan, menyapanya dengan sapaan, "Tuan Muda Xiao, Nona Ding Yue ada di depan. Saya akan mengantarmu ke sana." Mengikuti orang ini, mereka segera tiba di lokasi Ding Yue, lebih dalam. Naga yang luar biasa itu muncul di hadapan Xiaoyan. Ding Yue, yang sedang menyeduh anggur dengan wujud asli Long Yi, adalah modelnya, meskipun belum lengkap. Kini, dengan kepala naga yang sebagian telah selesai, tubuhnya memiliki panjang 1000 kaki, tetapi masih jauh lebih pendek dari wujud asli Long Yi, Zhu Jiuyin. Xiao Shao dan Ding Yue sangat senang melihat Xiaoyan. Pencapaiannya saat ini, penguasaannya atas teknologi Minghe, semuanya berkat Xiaoyan. Di alam dewa kuno, baik tenaga kerja maupun material disediakan tanpa syarat untuk kebutuhannya. Ding Yue juga mampu menandingi pedang ilahi kuno, menciptakan senjata-senjata ampuh yang tak terhitung jumlahnya dan memanfaatkan semua yang tersisa setelah pertempuran Taixu untuk memperkuat Sensi Nizi. Dengan bakatnya yang luar biasa, dunia kecil ini sudah mulai terbentuk. Lumayan, lumayan. Xiaoyan mengacungkan jempol dan memuji Ding Yue Lian, membuat Ding Yue tersenyum lebar. Pengakuan itu tentu saja menjadi sumber kegembiraan dan kebahagiaan. "Kapan Xiao Shao akan kembali?" tanyanya sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Akhirnya ia menutup mata dan bertanya pada Xiaoyan, "Ya, memang ada sesuatu. Taixu memiliki seni gestasi. Bisakah kau mencapai pencerahan di dalam dewa kekosongan mereka?" Ketika Ratu meminta Xiaoyan untuk menemukan Ding Yue, ia sudah mengerti maksudnya. Ding Yue mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan membawa Xiaoyan berkeliling, berbalik dan tiba di tempat datar dalam sekejap mata. Ada kantung darah yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di sana, dan ada sosok di dalamnya. Kehidupan yang lahir dari metode penulisan ini hanya memiliki tubuh, tidak ada jiwa, dan tidak berguna. Kata Ding Yue. Xiaoyan melihat kantung darah ini. "Jika Anda ingin melahirkan putra jiwa, saya tidak tahu apakah metode ini akan berhasil." Ratu juga mengatakan bahwa metode ini mungkin tidak berhasil. Lakukan beberapa percobaan. Kemudian klon jiwa muncul, dan Xiaoyan mengambil kristal itu. "Bisakah Anda mencobanya? Bisakah itu melahirkan?" Melihat kristal emas yang mengambang di tangan Xiaoyan, Ding Yue ragu sejenak, dan kemudian setuju. Xiaoyan mengangguk. "Coba saya coba. Tuan Muda Xiao, dulunya ras ini sangat kuat. Sekarang, meskipun dunia mereka hampir hancur, jika garis keturunan mereka dapat dipertahankan, individu-individu yang lebih kuat akan lahir di Sensi." Melihat ekspresi bingung Ding Yue, Xiaoyan mulai menjelaskan. Baru setelah mendengar ini, Ding Yue Fang mengangguk lagi. Ia juga mengerti bahwa Xiaoyan tidak akan melakukan hal yang sia-sia, ia bekerja keras untuk Sensi.